Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Kita masih dipertemukan di dunia maya. Mudah-mudahan walaupun hanya di dunia maya, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa semangat kita terhadap belajar kita. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang Asmaul Husna, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tentang Asmaul Husna bisa menambah keilmuan kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sesuai dengan jadwal hari ini Bapak akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Sebelum membahas lebih lanjut, Bapak akan menguraikan terlebih dahulu apa itu iman. Iman artinya percaya, ya. Percaya, yakin, seyakin-yakinnya, ya. Dan iman ini harus ada 3 unsur. Seseorang tidak dikatakan beriman kalau tidak ada 3 unsur ini. Yang pertama itu harus at-tasdiqu fil qalbi, yaitu membenarkan di dalam hati. Yang kedua wa iqrarun bil lisan, yang kedua adalah ikrar dengan lisan. Yang ketiga wa amalun bil arkan. Itu baru dikatakan seorang itu beriman. Dan keimanan ini itu tidak boleh, tidak harus semuanya, ya. Kalau dalam sistem pertandingan itu sistem gugur gitu. Jadi kalau tidak ada salah satu dari yang 6 itu, maka gugurlah, maka orang itu disebut dengan kafir atau kufur. Jadi yang 6 itu harus secara keseluruhan harus kita imani, ya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang asbabul wurudnya itu ketika Rasulullah berkerumun, bercengkrama dengan para sahabat, tiba-tiba datanglah sosok laki-laki yang serba pakaian putih, ya. Lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mal iman?" Lalu Rasulullah menjawab, "An tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri." Lalu laki-laki itu menjawab, "Shaddaqta, kamu benar." Nah, singkat cerita, laki-laki itu tidak ada di kerumunan itu atau sudah pergi begitu. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang itu?" Lalu kata Rasulullah, orang itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kita tentang keimanan. Apa itu iman? Nah, jadi rukun iman itu ya harus secara keseluruhan, tidak bisa dipilih-pilih atau dipilih, saya iman ke ini saja, tidak seperti itu, ya. Tapi harus secara keseluruhan. Iman kepada Allah tapi tidak iman kepada malaikat, kufur juga, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat tapi tidak iman kepada Rasul, itu juga termasuk kufur. Nah, itu tentang imanan. Di iman kepada malaikat ini adalah bagian dari rukun iman yang kedua, ya. Lalu malaikat, siapa malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya.
Beda dengan manusia. Manusia itu makhluk Allah yang diciptakan dari tanah. Ya. Sedangkan setan makhluk Allah yang diciptakan dari api. Jadi beda-beda. Berbeda ya. Beda-beda antara manusia, malaikat, dan setan. Dan karakternya pun berbeda-beda. Kalau malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat, selalu setia, selalu patuh terhadap perintah Allah. Tidak pernah malaikat itu membangkang atau tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau dia suruh sujud, sujud terus. Ya. Sampai ada yang menyuruh berhenti. Ya. Jadi selalu patuh dan taat terhadap perintah Allah. Beda dengan setan. Setan adalah kebalikan dari malaikat. Setan adalah makhluk yang terbuat dari api neraka, dari api, dari api, ya. Selalu membangkang dan tidak taat terhadap perintah Allah. Itulah setan. Sedangkan manusia itu posisinya ya di tengah-tengah antara malaikat dengan setan. Kadang-kadang taat kepada Allah dan kadang-kadang ingkar, tidak patuh terhadap perintah Allah. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, di sini ada tujuan dari pembelajaran ini. Ya. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini, ya, kita diharapkan atau siswa diharapkan meyakini keberadaan malaikat Allah. Jadi harus yakin bahwa malaikat itu ada. Ya. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Nah, ini tujuan dari pembelajaran dari materi ini. Pengertian iman kepada malaikat. Jadi tadi sudah disabit sudah dibahas pengertian iman kepada malaikat. Yaitu pengertian iman. Iman adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah benar-benar ada. Ya. Ini juga sama seperti tadi yang saya sampaikan, hadis Nabi, ya. Al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu dasar hukumnya atau hadis yang menjelaskan tentang rukun iman itu. Anak-anakku sekalian, malaikat yang wajib kita imani atau malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 10. Sebenarnya malaikat itu banyak sekali malaikat itu. Hanya saja yang disebutkan yang wajib kita ketahui di dalam Al-Quran itu ada 10, ya. Yaitu malaikat Jibril, Ijrail, Israfil, ya, Malik, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, dan Malik, dan Ridwan. Jadi ada 10 malaikat. Mungkin kalian sudah menghafalnya, ya. Sejak di tingkat PAUD pun anak-anak sering terdengarlah menghafalkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya itu. Jadi kalau kita sudah hafal, kita tinggal mengimplementasikannya dalam kehidupan kita saja sehari-hari kita.
Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah tugasnya menyampaikan wahyu. Ya. Jadi yang menyampaikan wahyu, ya, yang menurunkan Al-Quran, itu adalah malaikat Jibril. Ya. Terus malaikat Israel. Siapa malaikat Israel? Apa tugasnya? Ya. Malaikat Israel adalah malaikat yang mencabut nyawa. Jadi malaikat Israel itu malaikat mencabut nyawa, ya. Jadi seseorang yang sudah ditentukan azalnya itu nanti akan dijemput sama malaikat Israel, ya. Jadi kalau orang yang sudah meninggal itu dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Dulu waktu kecil Bapak sering bertanya-tanya gimana malaikat Israel itu sibuknya. Kalau ada orang yang meninggal misalkan di Banjarsari, tiba-tiba ada meninggal lagi di Banjar begitu. Tiba-tiba ada lagi yang meninggal di Pangandaran, di Banjar, di Bandung begitu. Tuh gimana sibuknya malaikat Israel itu. Ya, mungkin waktu kecil pemikirannya belum sampai, ya. Jadi masih bertanya-tanya gimana itu. Nah, ya kita kalau sudah bisa mempergunakan akal begitu, rasio kita, ya, kita mudah saja memberi contohnya itu. Seperti begini, orang yang misalkan penjaga sekolah lah, ya, suruh memadamkan listrik misalkan, lampu misalkan, di ruangan itu suruh dipadamkan, ini di atas dipadamkan, di bawah dipadamkan, apa mesti harus lari ke sana kemari begitu satu-satu dipadamkan? Kan enggak, ya, cukup dengan pusatnya saja dikontakkan, nah itu kan padam semua. Itu pola kerja manusia bisa seperti itu, apalagi malaikat, ya, dengan izin Allah, karena malaikat adalah pesuruh Allah, itu akan lebih mudah lagi bagi malaikat untuk mengerjakan tugasnya. Jadi tidak begitu dicabut nyawanya orang Banjaranyar terus lari ke Banjarsari, nggak seperti itu. Dalam waktu yang bersamaan, kalau waktunya bersamaan tinggal cabut saja pusatnya, itu akan mati semua, ya. Nah itu malaikat Israfil itu kan tugasnya meniup sangsakala, ya. Meniup sangsakala, apabila ditiup sangsakala hancurlah dunia, ya. Jadi pemegang kunci kiamat itu adalah malaikat Israfil. Ya, kadang-kadang kita yang belum sampai akalnya, atau kadang-kadang anak suka bertanya, kok begitu dahsyatnya begitu trompetnya malaikat Israfil, ya. Nah, kita ambil contoh saja, misalkan di stasiun Banjar itu, ya, kereta kalau didorong sama 5 orang kayaknya tidak akan berjalan, ya. Tapi kalau ditiup itu bisa jalan. Nah itu di dunia saja contohnya seperti itu bisa, ya. Nah itu bagi malaikat Israfil itu mudah. Meniup sangsakala itu, meniup trompet bisa hancur dunia dengan izin Allah, gitu. Kereta saja yang didorong, ditarik sama 5 orang nggak mungkin berjalan, tapi ditiup oleh masinis, bukan oleh masinis, oleh petugasnya yang ini. Kan biasanya kalau kereta mau berangkat ditiup, prit, ya, peluitnya ditiup, jalan. Padahal cuma ditiup. Nah,
Demikian juga trompetnya malaikat Israfil itu. Ya, atau seperti beginilah. Kalian saja misalkan waktu dulu waktu masih luring begitu ya, anak-anak di luar kelas begitu pada lagi bermain atau apa, tapi ketika Pak Mas Duki meniupkan peluitnya, kan kalian saja pada masuk buriak pun bahasa Sunda nama Pak Buriak itunya, Pak Burisat kali itu itu dengan peluitnya Pak Mas Duki seperti itu, apalagi dengan peluitnya atau trompetnya malaikat Israfil begitu. Nah, itu mungkin tamsil ya untuk meyakinkan bahwa apa yang diperintahkan kepada malaikat itu mudah baginya ya. Yang dengan izin Allah. Itu malaikat Israfil ya. Terus malaikat Mungkar Nakir. Apa tugas malaikat Mungkar Nakir? Malaikat Mungkar Nakir adalah malaikat yang tugasnya menanyai amal manusia di alam kubur. Jadi yang menanya ya, nanti kalau manusia meninggal dunia ya, masuk dalam kubur, setelah yang menguburkannya pulang begitu, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir menanyai amal perbuatan manusia ketika di dunia ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu diantaranya adalah man robuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kitabuka ya. Dan seterusnya. Ditanya siapa Allah, siapa Tuhanmu ya. Kalau dia bisa menjawab Allah Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Muhammad nabiku misalkan. Ketika ditanya wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabiku adalah Nabi Muhammad ya. Dan seterusnya. Lalu sebagian orang yang ada yang berpendapat lah, daripada sholat capek, puasa enggak haji, udah saja menghafalkan itu kan gampang. Nanti ketika malaikat ditanya, malaikat menanya siapa Tuhanmu? Allah, kan gampang seperti itu, tinggal hafalkan saja. Nah itu nggak bisa seperti itu. Ya, ayo tempat di mana Pak Ten? Posisi di mana tempatnya? Jauh kan? Nah, mohon klik ada yang numpang lewat. Ya, kita lanjutkan. Ya, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, mohon maaf barusan ada gangguan sempat ya. Jadi kita nggak bisa hafalkan saja, kita nggak perlu repot-repot beribadah, nggak perlu repot-repot berbuat baik ya, nggak perlu repot-repot puasa, nggak haji, zakat dan sebagainya, tinggal hafalkan saja, nggak bisa seperti itu ya. Ya kalau orang yang kesehariannya tidak suka membaca atau menyebut-nyebut nama Allah, ketika disuruh atau ditanya tentang Allah, dia tidak bisa menjawab. Bapak kasih tampil saja seperti begini, atau perumpamaan seperti ini. Kalian saja menghafal pelajaran misalkan, besok mau ada latihan mau ulangan lisan begitu. Di rumah menghafal, udah hafal begitu ya. Karena dia menghafalnya hanya didadak begitu ya. Hanya nggak tiap hari menghafal begitu. Nah ketika ditanya sama gurunya, kan apa yang sudah dihafal kadang-kadang pindah karena tuurnya rocot jadi tidak hafal ya. Yang tadinya sudah hafal jadi tidak hafal. Kenapa? Grogi misalkan.
Itu baru guru yang menanyakan atau bertanya kepada siswa seperti itu. Itu bisa lupa, apalagi malaikat yang baru pertama kali dilihat dengan wajah yang berbeda-beda. Itu jelas malaikat nanti menghadapi manusia itu dengan wajah yang beda. Kalau pada orang yang soleh, dia akan bermuka ceria begitu, lemah lembut. Beda dengan pada orang yang ketika di dunia beramalnya amalnya jelek begitu, selalu berbuat maksiat. Itu datangnya dengan wajah yang garang begitu, mengerikan begitu. Nah, dengan melihat wajah yang seperti itu tentu saja apa yang sudah yang sudah dihafal begitu nggak mungkin akan bisa menjawab dengan baik begitu. Ya. Nah, itu sebagai contoh saja ya. Itu malaikat raqib dengan hati. Terus malaikat Malik menurunkan rizki ya. Malaikat Raqib dan Atid itu. Raqib dan Atid adalah malaikat yang menjaga atau mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Jadi kita ini selalu diawasi, selalu diikuti ya oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, kalau sudah tertanam di dalam hati kita ya, tertanam keimanan kepada malaikat, bahwa di samping kanan kiri kita itu ada malaikat yang selalu mengawasi gerak-gerik kita. Nah, jadi seseorang itu beriman kepada malaikat ketika dia berjalan-jalan di kebun atau di mana ya, melihat ada pisang orang yang sudah masak ranum begitu, terus karena melihat kanan kiri tidak ada orang terlalu mengambilnya. Nah, itu tidak dikatakan beriman seperti itu ya. Jadi kalau udah tertanam rasa keimanan, walaupun tengok kanan kiri nggak ada orang, tapi meyakini bahwa malaikat itu selalu mengikuti kita, itu tidak akan terjadi sampai mengambil pisang orang. Malaikat siapa lagi? Jadi yang wajib kita imani malaikat itu ada 10. Nah, ini kalau sudah tertanam keimanan kepada malaikat, ini akan melahirkan perilaku seperti ini. Kesadaran diri terhadap adanya malaikat Allah, pengenalan diri dan pengawasan. Jadi diri ini akan terkendali ya. Diri terkendali dan akan merasa diawasi oleh malaikat gitu. Ya, diawasi oleh malaikat sama dengan diawasi oleh Allah, karena malaikat adalah pesuruh dari Allah. Yang ketiga akan atau melahirkan sikap, yaitu muraqabah. Kalau muraqabah itu artinya muraqabah artinya dekat, merasa dekat dengan Allah gitu. Yakinan bahwa ya terus diawasi secara ketat meski tidak ada orang di sekitarnya. Yang berikutnya sangat selektif, hati-hati ya, berucap, bersikap dan bertindak. Juga ini memiliki pola pikir dan cara pandang yang senantiasa menyadarkan diri kepada Allah. Nah, ini jadi makna beriman kepada malaikat ya. Yang pertama, tidak ada keraguan dalam hati ya. Keimanan yang dimiliki didasarkan pada pemahaman yang benar.
Jadi pemahaman yang benar adalah apa yang diberitakan disampaikan dari Al-Quran dan Al-Hadis begitu. Yang ketiga dari beriman kepada malaikat ini itu landasan bersikap, bertindak dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya memiliki kepercayaan diri dan menghadapi berbagai persoalan. Nah ini sikap-sikap dan perilaku yang dilahirkan atau yang dihasilkan setelah kita mengimani kepada malaikat. Itu saja yang bisa disampaikan. Kealpaan, kesalahan datangnya dari Bapak sendiri ya, dan kalau kebenaran itu mestinya datangnya dari Allah. Tapi mohon maaf ya, kalau ada yang mau komentar bisa berkomen di medsos begitu, atau bertanya langsung saja tak bisa ya, atau kita tindak lanjuti nanti di Google Classroom bisa ya. Jadi banyak media lah untuk bisa berkomen, apakah itu komennya bertanya atau apa, terserah ya. Itu saja, sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kehilafannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.